Pemirs yang ada di rumah, ketemu lagi tentunya bersama saya Aziz Mahendra, masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Hari ini saya berkunjung ke TWL, ya di mana ada komunitas pushback Pekalongan sudah menyelenggarakan kejuaraan nih pemirsa. Langsung saja kita ngobrol bersama dengan salah satu founder komunitas pushback Pekalongan. Kita sapa aja. Halo Mas Bro, dengan Mas siapa? Saya di Danang. Mas Danang, oke. Mas Danang selaku salah satu founder dari komunitas pushback Pekalongan. Gimana perasaannya? Kita spill dikit ya, hari ini kan lagi ada event cukup besar nih ya. Jadi kalau boleh tahu eventnya diikutin tingkat provinsi, nasional atau seperti apa? Bisa dideskripsikan? Tingkat nasional, karena sebenarnya sudah ada berapa di atas 5 provinsi yang. Wow, 5 provinsi datang ke kota Pekalongan untuk mengikuti kejuaraan ini. Kalau boleh tahu ini first time event komunitas pushback Pekalongan atau sudah second time atau berapa kali? Kalau untuk open race ini baru yang pertama. Oke. Tapi kalau untuk event-event yang kecil sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Berarti kalau kita bisa katakan ini bisa dikatakan sukses ya, karena yang minat banyak, karena rame banget yang mengikuti. Tadi udah disepil sama Mas Danang ada 5 provinsi. Sekarang kita balik lagi ke komunitas pushback. Pasti pemirsa yang ada di rumah juga penasaran gitu Mas Danang. Awal mula tercetus dari komunitas pushback ini dari tanggal berapa? Kemudian apa alasannya Mas Danang? Jadi sebenarnya awal pendiriannya itu kita kumpul untuk teman-teman yang memang senang main sepeda pushback dulu. Terus selama kelamaan kita coba untuk fokus untuk membangun komunitas dari tahun 2022 sebenarnya untuk kita mulai. Tapi sebenarnya di tahun sebelumnya itu memang sudah ngumpul ibaratnya gitu ya, tahun-tahun sebelum tahun 2022 ibaratnya sudah ada itu dikukuhkan gitu ya Mas Danang. Iya betul. Jadi sudah kita coba untuk bikin kepengurusan, kita bikin ADRT dan macam-macam gitu. Oke, terus kalau kita berbicara tentang pengukuhan dari awal dikukuhkannya komunitas pushback Pekalongan ini ada berapa anggota sampai dengan berjalan tahun 2024 ini udah total berapa Mas? Ya. Kalau dari kami di member itu ada sekitar 50-an ya. Tapi kalau untuk total yang ada di komunitas di atas itulah sekitar 70 sampai 80. Oke, ya luar biasa. 50 hingga range 80 anggota gitu. Tapi di sini Mas Danang tadi bilang bahwa ada membernya. Bisa di-spill mungkin bagaimana sih caranya untuk mungkin pemirsa yang ada di rumah ataupun masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya ketika ingin bergabung bersama dengan komunitas ini Mas Danang? Ya, sebenarnya paling gampang itu kita setiap minggu itu ada latihan bareng ya. Latihan bareng di Jetayu biasanya kita coba informasikan di pushback kami di pushback Pekalongan. Jadi di situ kami latihan bareng, baik yang udah senior baru mau belajar, jadi kita fasilitasin semua. Jadi kita juga di Latber itu kita udah ada coachnya juga, jadi ketata lah. Oke ya, ini jadi memang tadi juga kita sudah spill gitu kan pemirsa yang ada di rumah bahwa manajemennya cukup bagus gitu ya Mas Danang ya. Jadi untuk teman-teman yang bergabung di sini nggak usah khawatir, dia udah profesional apa belum, semuanya diterima kemudian belajar bersama di sini, didatangkan secara langsung oleh coachnya gitu, diajarin secara langsung sama coachnya. Terus kalau kita bicara tentang prestasi nih Mas Danang, dari tahun 2022 dikukuhkan komunitas ini sudah ada prestasi apa saja kalau boleh di-share? Kalau cara perorangan hampir semua teman-teman ya sudah merasakan untuk di kelas utama. Jadi kita udah sering podium sih Mas untuk di event-event di luar kota. Tapi kalau secara komunitas kita berapa kali jadi best community karena untuk di event di beberapa kota lain ya. Jadi memang kontribusi di komunitas kami di event lain juga cukup banyak. Jadi kita bisa luar biasa. Ini kita perlu di-applause karena kalau mamanya prestasi membawa Kota Pekalongan itu juga membawakan harum Kota Pekalongan itu sendiri ya Mas Danang ya. Mas Danang kalau boleh tahu, boleh di-spill dong. Mungkin ada project ke depan yang akan diselenggarakan ataupun digarap gitu bersama dengan teman-teman pushback Pekalongan? Oke, sebenarnya kita coba untuk ningkatin lagi untuk teman-teman yang mau fokus ke prestasi. Jadi kita adakan untuk di kelas racing Mas. Jadi ada jam tambahan di luar latihan bareng. Jadi biasanya seminggu bisa 3 kali. Oke, untuk mempersiapkan ya di kelas racing itu tersendiri. Last question Mas Danang, harapan untuk komunitas ini ke depan apa Mas Danang? Harapannya terus kompak, bisa berproses bareng, bisa bisa membangun
motivasi anak untuk jiwa kompetisi. Wah, luar biasa. Mas Danang, terima kasih banyak waktunya, sharing sesinya hari ini. Iya. Sukses selalu untuk komunitas Pushback Pekalongan. Buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya bersama dengan anggota, kemudian juga sama tentunya peserta yang nanti kita akan detail membahas tentang Pushback itu seperti apa. So, tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Balik lagi masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Nah, masih bersama dengan komunitas Pushback Pekalongan. Sekarang di samping Asri sudah ada beberapa anggota karena memang hari ini lagi kejuaraan gitu. Jadi kita nggak bisa untuk mewawancarai semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita wawancara aja yang ada gitu ya. Ini anggotanya, papahnya, orang tuanya dan juga anak-anaknya ataupun para anggota sesungguhnya pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu dengan Om siapa Om? Saya Yuda. Yuda, Om Yuda dari komunitas Pushback mana berarti? Pushback Pekalongan. Pekalongan. Oke, kalau ini Surya. Surya dari Pushback Pekalongan. Pushback Pekalongan. Oke, kita kenalan satu-satu ya. Ini namanya siapa nih? Ganteng. Siapa? Yuna. Yuna. Terus kalau yang ini namanya siapa? Keke. Keke. Next lagi yang ini namanya siapa? Anya. Anya. Ini namanya siapa? El. El. Teman-teman di sini sudah siap untuk bertanding hari ini? Ya. Wah, Yuna udah siap belum? Siap nggak? Siap. Siap. Wah, oke, ini luar biasa ya. Walaupun kecil-kecil jangan dianggap remeh gitu karena mereka semangatnya 45 pemirsa. Wah, lihat kan. Oke, Om kalau boleh tahu bergabung di komunitas Pushback Pekalongan dari tahun berapa? Kalau Juna itu udah Pushback gabung dari 2021. 2021. Sorry. Dia kelahiran 2021, tapi gabungnya di 2023. Oh, dari tahun lalu ya. Lalu, ya, apa betul. alasan kenapa bergabung bersama dengan komunitas ini? Awalnya kita cuma pingin biar si Juna ini buat sosialisasi ya awalnya. Oke, Dan juga mengenal biar bisa, teman-teman gitu ya, bersosialisasi bagus dan ya. Biar bisa punya semangat gitu apa yang diperjuangin gitu. Tapi ketika mengikuti komunitas Pushback Pekalongan itu, apakah harapan dan feedback yang diinginkan orang tua itu dapat gitu? Dapat sekali. Dapat ya, jadi bagus ya. Luar biasa. Om, kalau Om sendiri bergabung di komunitas Pushback Pekalongan ini dari tahun berapa? Kalau aku dari 2024 ini bulan Juni. Oke, berarti baru hitungan beberapa bulan ya. Baru hitungan beberapa bulan. Alasannya apa akhirnya bergabung bersama dengan komunitas ini? Kalau alasannya sih yang pertama kan si Pushback ini waktu saya baca-baca itu ternyata dia itu kognitif anak dia itu. Oke, jadi dia itu buat yang motorik menunjang anak. kognitif anak gitu ya. Jadi si anak ini kalau ikut Pushback ini, insya Allah sih dianya bisa jadi lebih cerdas, terus geraknya juga lebih lincah. Betul. Jadi nanti insya Allah besarnya sih lebih bagus. Oke, gitu ya. Oke, kalau mau kita berbicara tentang kegiatan dari Yuna mau kemana? Mau bertanding gitu. Ngobrol dulu sama Om. Kalau boleh tahu kegiatan kan ini otomatis ada rutinannya gitu ya. Bisa dijelaskan nggak kegiatan rutinannya apa saja sih komunitas Pushback ini? Kalau kita di member Pushback itu ada latber namanya, latihan bersama itu 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Jadi, biasanya ngapain saja Om? Kita kalau dari awal tuh kayak pemanasan, terus nanti kita latihan cornering, latihan untuk kalau yang awal-awal, kalau paling muda sekarang kan di kelahiran tahun 2022. Itu ya masih latihan untuk cara pakainya dulu, cara pakainya, cara mengayuhnya. Kalau sudah nanti baru cara biar bisa belok, bisa nyalip. Oke. Jadi ini hal yang menarik banget ya pemirsa. Jadi komunitas ini benar-benar dikasih edukasi yang dari awal dari awal sampai dengan akhir, bahkan sampai teman-teman ini mahir bahkan bisa menjadi atlet gitu ya. Jadi komunitas ini sangat legal, kemudian juga terstruktur manajemennya. Kemudian kalau kita berbicara tentang komunitas Pushback, menurut Om sendiri pendapatnya apa? Kalau menurut saya ya, ini komunitas di Pushback ini bagus banget yang pertama. Yang kedua itu dia itu karena kita itu anak-anak ini kita latih dari kecil, jadi kalau dia dilatih dari kecil bisa besarnya itu
agak lebih bagus dari kecerdasannya. Oke, terus jadi dari menunjang geraknya. segala hal gitu Kalau ya. saya sih, hal-hal yang positif. kalau tentunya. saya sih kalau ke anak itu lebih ke hal positif ke depannya sih. Kalau dari pushback sendiri ini kan karena motorik kognitif juga, akhirnya ya saya yakini itu masuk pushback ini yang cukup bagus. Cukup bagus gitu ya. Luar biasa ya pemirsa ya. Pasti semua orang tua juga menginginkan hal yang terbaik untuk putra-putrinya gitu ya. Oke, last question, kalau kita berbicara tentang harapan untuk komunitas pushback Pekalongan apa nih Om? Kalau untuk harapan jelas kita berharapnya biar semakin lebih baik lah ya. Amin. Untuk pushback Pekalongan semakin besar. Kita juga semoga setiap event-event, karena event kan banyak sekali. Betul. Semoga setiap event yang kita datangin kita bisa mendapatkan hasil yang Maksimal. terbaik lah. Nah, Iya. terbaik Kalau di sini ya. tuh namanya biar bisa V-Lab. V-Lab. V-Lab itu Victory Lab nanti ya. nomor Wah, satu. luar biasa ya pemirsa ya. Kalau Om sendiri harapan terbaik untuk komunitas pushback Pekalongan? Kalau harapannya buat komunitas pushback Pekalongan, semoga komunitas ini menjadi lebih besar, lebih terkenal, bisa nasional, bahkan bisa mendunia. Wow, amin Untuk ya. komunitasnya sendiri, kita bisa dari Pekalongan ini bisa ngirim perwakilan, bisa sampai ke level dunia kalau bisa. Oke, Dan jadi kalau- membawa nama baik Kota Pekalongan Betul. gitu ya di kancah internasional dengan prestasi yang bagus. Oke, terima kasih banyak Om untuk waktunya ngobrol-ngobrolnya. Tos dulu dong. Siap? Wah, tos dulu. Oke, semoga nanti dikasih hasil yang terbaik ya buat Yuna ya. Oke. Oke, dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita akan lihat gitu kan ya mereka ataupun teman-teman adik-adik kita ini semuanya untuk tampil gitu untuk memberikan hasil yang terbaiknya. Menarik ya. Iya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Pokoknya tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Oke, kembali lagi masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Aziz sekarang sudah bersama dengan salah satu anggota dari komunitas pushback Pekalongan, di mana nanti kita akan menjelaskan beliau tentunya ya tentang underdeal dari pushback itu seperti apa ataupun sepeda yang digunakan untuk pushback. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo Om, dengan Halo. siapa? Om Wisnu. Om Wisnu. Siap. Om Wisnu, ini sudah membawa sepeda Ya. gitu kan ya. Kan ini kalau kita berbicara tentang sepeda yang digunakan untuk komunitas pushback ini kan berbeda gitu ya. Ya. Tidak ada pedalnya. Betul, Mungkin betul. bisa dijelaskan ini jenis sepeda apa Om? Oke, jadi ini jenis sepedanya sepeda tanpa pedal ya, utamanya. Itu namanya seperti itu? Iya, iya. Apa ada istilahnya? Balance bike. Balance bike. Iya, Oke, karena berarti ini kan- sepeda khusus gitu ya? Betul, betul, Mhm. betul. Jadi ini kan sepeda untuk keseimbangan anak juga kan. Keseimbangan Jadi anak. bisa untuk melatih motorik juga, Oke. melatih sensornya juga Oke, gitu. ya seperti tadi juga yang sudah dikatakan beberapa anggota gitu ya, bahwa komunitas pushback ini tentunya bisa secara kognitif, Ya, psikomotorik itu betul. bagus untuk anak gitu Betul, ya Om. betul. Kemudian kalau kita berbicara tentang underdeal, kalau kita beli gitu Ya. ya di toko, Ya. bentukan sepedanya itu untuk yang profesional untuk kompetisi seperti ini harus dimodifikasi apa bisa dasar seperti yang ada di toko saja Om? Oke, jadi untuk yang sudah pro biasanya ya, biasanya. itu materialnya pakai yang karbon Om. Karbon, coba bisa dilihatkan. Ini Apa frame, ya? frame-nya ini. Frame-nya ini karbon. Biasanya pakai yang karbon. Kalau yang ini yang dipegang udah ini pakai karbon? alloy. Alloy, berarti harus dinaikkan step satu Iya, lagi gitu betul. ya. Jadi secara berat juga lebih Ringan yang kalau karbon ya. yang karbon ya. Iya, karena kan ini kan menggunakan apa Betul, itu namanya kaki. tekanan Ya, kaki ya. ya. Kalau mamanya semakin berat, otomatis anaknya juga akan semakin sulit Betul, ya betul. untuk menggayuhnya. Betul, Kemudian betul. kalau mami kita berbicara tentang range harga Om, untuk harga mungkin siapa tahu ada pemirsa yang ada di rumah penasaran gitu kan ya, harga untuk pemula untuk apa tuh namanya ini namanya? Sepeda balance bike. Ya. Balance bike ini harga dari range berapa sampai berapa sih? Untuk yang pemula bisa di harga 500.000 sampai 500.000. dengan 2.500.000. 2 juta. Tapi kalau mamanya kita sudah bilang ya dipakai oleh profesional untuk kompetisi seperti ini, sudah dimodifikasi, sudah Ya.
diganti semuanya itu biasanya sampai berapa Om? Kisaran sampai kurang lebih ada yang sampai 30 juta ada Om. Wah, ini kayak motor gede Iya, ya. iya. Ya 30 juta. Tapi kalau mamanya ibaratnya bisa mendapatkan feedback dengan menjadi juara itu it's okay gitu Iya, ya. iya. Kemudian kalau mami kita berbicara perbedaan ataupun ciri khas dari balance bag ini sebenarnya apa Om? Yang lebih menonjol? Yang lebih menonjol sih biasanya di frame sih Om. Frame mana tuh? Bisa materialnya dilihat ya? ini frame-nya ini. Oh berarti lebih ke sini ya Ya, pemirsa ya. Kalau mamanya ada yang karbon, alloy, sama steel, kemudian wheelset juga. Wheelset juga. Wheelset itu kisaran dari 800.000 sampai ada yang lebih mahal itu 20 juta ada. 20 juta hanya sepeda saja pemirsa. Bandnya aja. Ini Wheelsetnya aja nih belum wheelsetnya pan, aja iya. ya. Luar ini kameramenku udah kepanasan pemirsa ya. Tapi ini Om thank you Siap, banyak siap. tentunya informasi walaupun ini Siap. hanya sesaat gitu. Siap. Sedikit tapi nggak apa-apa untuk pemirsa yang ada di rumah. Sukses selalu untuk Siap, terima komunitas kasih. ini. Buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri. Jangan kemana-mana, kita tetap ataupun harus saksikan terus program Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Jusmain pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.